Najib. Dulu satu kelas dengan saya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Terus kemudian dia meneruskan di Fakultas Filsafat UGM, terus Fakultas Ekonomi. Sengaja tidak diluluskan. Nah, kalau dulu misalnya lulus tidak setenar ini, tidak menjadi senior saya. Nah, karena cerdas, maka beliau ciri orang cerdas itu berani dalam kemaslahatan. Saya saja sebetulnya juga kepengen masuk NU kalau diterima menjadi. Nah, saya latihan, besan saya dari NU. Berarti mantu saya juga NU. Irhamu mau fil ardi, yarhamkum mau fis sama. Sayangilah yang di bumi, berarti tidak hanya Islam saja. Tidak hanya Muhammadiyah saja, NU saja, semuanya saja. Sampai tanaman-tanaman, sampai alam semesta. Jangan sampai digerogoti lewat perizinan-perizinan yang kemudian akhirnya orang petani-petani menjadi korban penambangan-penambangan seperti di Banyuwangi, seperti di Purworejo, dan lain-lain seperti Kalimantan dan sebagainya. Ya, Cak Non ini sahabat dari dulu sampai sekarang. Umurnya kurang lebih samalah 70 tahunan. Cuma bedanya dia pembayar pajak yang sempurna, saya tidak pernah membayar pajak. Bedanya itu saja, yaitu pajak lewat rokok. Jadi beliau ini IPM yang sesungguhnya, Ikatan Perokok Muhammadiyah. Nah, begitu. Dan besok pagi acara saya insya Allah akan menemui Bapak Kapolda Jawa Timur, akan mengharapkan pada beliau, mudah-mudahan beliau terbuka agar petani-petani di Banyuwangi yang dikabarkan ditahan oleh Polda atau aparat kepolisian di Jawa Timur itu bisa dikeluarkan dari tahanan itu. Dan kami mewakili pimpinan Pusat Muhammadiyah besok akan menghadap Pak Kapolda di Surabaya. Undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, Perpu tentang Cipta Kerja, undang-undang KPK sendiri. Ya. Terus yang paling konyol itu adalah undang-undang tentang pemilu, tentang syarat 20% calon presiden dan sebagainya itu. 25% parpol yang menyarankan. Sekarang dengan cara seperti itu, tidak mungkin kita itu dipimpin orang-orang yang rekam jejaknya itu memadukan antara amanah, sidik, fatonah, dan tablek tadi. Enggak memadukan jujur, cerdas, kepemimpinan yang tidak pernah bohong. Sulit sekali. Nah, alhamdulillah. Ketika kita gugat ke Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah wa syukurillah dikalahkan. Nah, kita tahu mengapa dikalahkan, kita tahu semuanya itu memang negeri ini sedang seperti ini. Keinginan pemerintah untuk membuat pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke mana? Penajam Kalimantan Timur, itu tidak lewat proses-proses yang jujur. Ahli-ahli tidak diundang secara terbuka melakukan satu evaluasi analisis dampak lingkungan di sana banjir enggak mengakibatkan masyarakat adat bagaimana. Itu tidak. Nah, kami gugat ke Mahkamah Konstitusi lagi. Alhamdulillah kalah lagi. Salah satu biang kerok penyakit bangsa ini ialah ketika negeri ini terus banyak dipimpin hanya oleh orang-orang yang menangnya pilkada dan pemilu itu karena faktor duit. Termasuk presiden kita itu kita doakan jangan sampai dia menerima bisikan-bisikan untuk diperpanjang jabatannya. Itu. Kita doakan. Apa salahnya kita mendoakan? Kan itu bentuk kesetiaan kita pada beliau. Kita hormati. Kalau mau. Tentu malam hari ini sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah
termasuk saya bertemu dengan sahabat saya MH Ainun Najib. Ya, nama lengkapnya Muhammad Ainun Najib. Dulu satu kelas dengan saya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Terus kemudian dia meneruskan di Fakultas Filsafat UGM, terus Fakultas Ekonomi. Sengaja tidak diluluskan. Nah, kalau dulu misalnya lulus tidak setenar ini, tidak menjadi senior saya. Nah, karena cerdas, maka beliau ciri orang cerdas itu berani dalam kemaslahatan. Nah, lalu tidak mau kalah dengan saya. Tuh. Kan Cak Nun tadi bilang dulu ketua OSIS atau IPAK, Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Saya sekretarisnya. Itu ada riwayatnya atau tidak saya nggak tahu. Ada dokumennya atau tidak. Tapi yang jelas beliau ini lebih cerdas bacaannya. Sehingga kemudian menempatkan nama MH di depan namanya itu. SH saja belum langsung pakai MH. Wani-wani ini. Nah, tur ning ngarep, ternyata MH itu Muhammad Ainun Najib. Nah, nasibnya beda, tapi bacaannya jauh lebih bagus dari dia. Yang namanya bacaan itu tidak harus sekolah. Sekolah memang bagus, tapi ada orang membaca situasi kemanusiaan, situasi alam, situasi manusia dengan alam dan sebagainya. Alam semesta, banjir, tsunami politik, tsunami ya semacam-macam COVID dan semacam. Itu kalau dibaca dengan hati nurani dan dengan akal sehat, melahirkan orang antara lain seperti Cak Nun ini. Yang emangnya di depan itu. Maka kalau saya pas ada waktu diminta untuk bergabung dengan beliau, yang senang saya ikut tenar itu loh. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sebagian tadi saya amati, itu Cak Nun itu menasihati dirinya sendiri, menasihati kita yang di depan ini, dan menasihati sahabat-sahabat yang di lapangan ini, yang melihat di live streaming di seluruh Indonesia. Nah, dari tadi yang sebagian saya amati itu, misalnya tadi surat Ali Imran 104 dikaitkan dengan surat Ali Imran ayat 110 misalnya. Amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Nah, sekarang itu mesti ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat itu mesti tentang kebaikan. Nah, nasihat dari Allah kepada umat Islam sedunia. Antara lain kepada Muhammadiyah mulai 1912 dan kepada adiknya Muhammadiyah Nahdlatul Ulama 1926. Dua kiai besar pendiri Muhammadiyah NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Allah yarham, itu sekolahnya sama di Mekah Al-Mukarramah sana. Ilmune padha wae. Nah, berkembang pesat. Nah, perkembangan Muhammadiyah dan NU yang pesat itu saya ingin membuktikan yang dari kaca Muhammadiyah. Misalnya begini. Nanti silakan dibaca. Surat Ibrahim ayat 24 dan ayat 25. Tidak usah saya bacakan ayatnya, karena ini nanti masih menyambung dan sebagainya. Kalau semuanya kuat, kita sampai jam 3 pagi. Siap? Nah, yang enggak kuat Cak Nun itu. Jadi, di dalam ayat ke-24 dan ayat 25 itu, Allah menyebutkan, perumpamaan orang-orang yang baik itu ialah dengan
Perumpamaan kalimat yang baik itu ialah Allah memberikan perumpamaan dengan pohon-pohon yang baik. Pohon yang baik, yang kuat itu cirinya dua. Akarnya kuat ke bawah, ya. Terus dahannya menjulang ke tinggi. Ya. Kemudian di ayat 25, pohon yang akarnya kuat itu, ya, kuat dan menjulang ke tinggi itu tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha, kata Allah sendiri. Pohon yang baik yang cirinya tadi saya sebutkan itu akan melahirkan, akan membuahkan. Membuahkan itu dalam arti akan menghadirkan produk amal-amal jariah. Setiap saat atas izin Allah, biizni rabbiha. Nah, Allah memberikan perumpamaan dengan kalimat yang baik itu, dengan pohon yang sempurna, yang cirinya ada dua tadi itu, disampaikan kepada seluruh umat manusia, agar manusia selalu mengingati. Nah, sekarang, itu Al-Quran. Buktinya ada enggak? Nanti saudara-saudara kandung kami, kita semuanya dari Nahdlatul Ulama bisa menambahkan. Saya akan membuktikan salah satu saja. Karena saya supaya penyelenggara acara ini adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Sepanjang Sidoarjo. PCM itu singkatan pimpinan cabang Muhammadiyah. Itu memiliki tanah yang kita duduki sekarang ini. Pinten? 5.600 Ustaz. 5.600. 5.600. PKO Rumah Sakit Khotijah yang di sebelah itu miliknya cabang, perintisnya cabang. Dokter spesialisnya sudah 26 spesialis. Dokter umumnya 8. Subspesialisnya 16. Tempat tidurnya, bednya 244. Tanahnya berdiri di atas hampir 10.000, 1 hektar berarti. Itu cabang aja seperti itu. Belum di tempat-tempat lain, misalnya di Klaten itu ada rumah sakit Islam yang didirikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah di mana? Di Delanggu sana. Itu rumah sakitnya gede banget di pinggir jalan raya. Baru saja mengakuisisi, mengambil oper gitu, mengakuisisi itu rumah sakit swasta yang lain yang sekarang sedang dibangun. Nah, secara nasional saya ingin menyampaikan, ini ada datanya ya. Secara nasional amal usaha Muhammadiyah itu pesantrennya 440 se-Indonesia. TK sampai dengan PAUD itu 20.233. SD sampai SD dan Madrasah Ibtidaiyah 2.817. SMP dan MTS 1.826. SMA 1.364, sekolah luar biasa 50, perguruan tinggi 172 seluruh Indonesia, rumah sakit klinik ada 120 rumah sakit, 235 klinik, kemudian panti asuhan 561. Pertanyaannya dan jawabannya, angka-angka seperti itu wujud apa? Ya wujud Ali Imran 104, wujud Ali Imran 110, wujud surat Ibrahim ayat 24, wujud ayat Ibrahim ayat 25, dan ayat-ayat yang lain yang tadi kalau kita tadabbur, kita baca Al-Quran dengan terjemahan dan tafsirnya sambil direnungi, dikontemplasikan, direfleksikan,
itu kita akan merasa bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan dan karena itu harus memohon bantuan kepada Allah. Nah, jadi dulur-dulur semuanya, beberapa ayat tadi kalau saya sampaikan itu bukan pamer, itu syiar, itu public relation, komunikasi bahwa umat Islam itu kalau menjalankan agama, entah itu Nahdlatul Ulama, entah itu Muhammadiyah, entah itu LDII, entah itu Al-Irsyad, Persis dan sebagainya, hasilnya jauh lebih dari yang tadi saya sebutkan itu. Sekarang kalau dibanding dengan pemerintah, perguruan tinggi negeri itu kurang lebih 130. Muhammadiyah jadi 172. Perguruan tinggi negeri lewat pajak. Muhammadiyah lewat wakaf, lewat lazismu dan sebagainya. Ya, banyak sekali orang-orang yang aktif di organisasi itu. Bahkan melihat Muhammadiyah seperti angka-angka yang tadi saya sebutkan itu, maka tidak sedikit orang-orang yang kemudian aktif di luar Muhammadiyah masuk menjadi pimpinan Muhammadiyah. Jadi anggota dulu, ikut pengajian dulu, ya, terus jadi pimpinan ranting, cabang dan seterusnya. Sampai ada yang menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah 2 periode, berarti 10 tahun. Siapa itu? Mantan aktivis Ikatan Pemuda Pelajar Nahdlatul Ulama yang disingkat IPNU, yaitu Profesor Din Samsudin. Nah, itu putra NU bisa memimpin Muhammadiyah ketua umum 10 tahun atau 2 periode berturut-turut. Saya saja sebetulnya juga kepengen masuk NU kalau diterima menjadi. Nah, saya latihan, besan saya dari NU. Berarti mantu saya juga NU. Gubernur Jawa Timur ini, Bu Khofifah, itu suaminya Allah yarham, dah lama wafat. Itu juga dulu aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Sulawesi sana. Jadi NU Muhammadiyah itu bedanya sebetulnya sedikit. Nah, oleh karena itu yang kita kembangkan persamaannya itu. Nah, jadi acara seperti ini itu nanti akan membuahkan tanaman-tanaman yang bagus yang menghasilkan buah bermacam-macam. Nah, kalau penduduk negeri ini kurang lebih 277 juta, terdiri kata Cak Nun tadi 10 sampai yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Itu terdiri dari generasi muda yang bisa dipercaya amanah, yang cerdas watona, yang sidik, yang berada di jalan garis kebenaran, yang kuat kepemimpinannya, leadership-nya. Maka Indonesia ini akan menjadi negara yang dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai tradisi-tradisi yang mengamalkan agama itu tidak hanya aspek-aspek tertentu tapi juga pada aspek amaliyah konkret. Sehingga kata Nabi ini, siapakah manusia yang terbaik itu? Ialah manusia yang paling banyak membawa manfaat untuk sebesar-besar manusia dan kemanusiaan. Hadis itu berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Ada hadis yang berbunyi yang lain, irhamu mau fil ardi yarhamkum mau fis sama. Sayangilah yang di bumi, berarti tidak hanya Islam saja. Tidak hanya Muhammadiyah saja, NU saja, semuanya saja sampai tanaman-tanaman, sampai alam semesta. Jangan sampai digerogoti lewat perizinan-perizinan yang kemudian akhirnya orang petani-petani menjadi korban penambangan-penambangan seperti di Banyuwangi, seperti di Purworejo, dan lain-lain seperti Kalimantan dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh kalau
irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, pasti kamu akan disayangi yang di langit, maksudnya oleh Allah. Nah, malam hari ini acara yang terpokok saya kesini itu mendampingi senior saya. Ya, Cak Nun ini, sahabat dari dulu sampai sekarang. Umurnya kurang lebih sama lah, 70 tahunan. Cuma bedanya dia pembayar pajak yang sempurna, saya tidak pernah membayar pajak. Bedanya itu saja, yaitu pajak lewat rokok. Jadi beliau ini IPM yang sesungguhnya, Ikatan Perokok Muhammadiyah. Nah, begitu. Saya mantan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi soal pajak saya tunduklah, kalah. Bedanya cuma itu. Nah, oleh karena itu, acara malam ini itu membuat kita semuanya itu semakin punya spirit, semakin punya semangat, semakin punya orientasi hidup yang lebih tertata. Apa? Ya, menjadi manusia yang bermanfaat. Tidak hanya bagi manusia, bagi alam semesta. Saya cerita sedikit saja. Di Indonesia sekarang ini, ada angka yang kami peroleh dari kantor KPK yang lama, yaitu kantor KPK yang lama itu namanya apa? Ya KPK itu, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang masih pakai undang-undang lama. Undang-undang lama itu menggambarkan KPK itu independen. Independen itu bukan di bawah presiden. Ya. Sekarang KPK yang baru ini, itu sudah KPK yang pakai undang-undang baru. Berarti sudah tidak independen. Kalau dulu independen, hasilnya bisa dilihat sendiri. Nah, salah satu hasil yang saya sampaikan. Ini katanya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang baik dalam rangka menjadi khairun nas anfa'uhum linnas tadi, maka pemberantasan korupsi itu sesungguhnya pemberantasan terhadap kejahatan, yang kejahatan itu merupakan pembunuhan pelan-pelan kepada rakyat. Korupsi itu kejahatan, Bapak Ibu, saudara-saudara, dulur-dulur kabeh. Kejahatan di bidang kemanusiaan, perekonomian, keuangan negara, dan harta kekayaan rakyat. Nah, jumlah koruptor di Indonesia ini hampir semua provinsi ada. Jumlahnya ratusan. Di antara jumlah yang ratusan itu, jumlah terbesar kira-kira 375-an itu ada di Jakarta. Kalau di Jakarta kira-kira di mana? Senayan, terus Senayan itu macam-macam loh, ada bakso lapangan tembak barang loh. Mana? Senayan itu tegasnya di mana? Senayan, mana Senayan itu? Gedung DPR ada bantekan itu. Terus di samping Senayan mana? Jakarta Timur, Rawamangun. Jadi pusat korupsi itu di Jakarta. Sampai tahun 2020 ini kurang lebih 375 jumlah koruptornya. Dan itu sebagian menteri. Kalau boleh sebagian saya ingat, Setia Novanto dari Golkar. Sapa meneh? Menteri sing kaitane karo bansos kae jenenge sapa ya? Yuliari Peter Batubara dari partai apa itu? PDIP. Terus sing terlibat benih udang namanya Benur. Benih lobster namanya Benur itu menterinya dari partai apa? Gerindra. Hampir semua parpol itu ada. Jadi kalau seperti itu partai politik orang-orangnya gitu. Sekarang kita perbaiki lewat
organisasi kemasyarakatan. Entah itu teman-teman kita yang di organisasi agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Kita perkuat. Acara seperti ini sebenarnya acara yang mencerdaskan, bareng-bareng. Penting, mungkin 3 bulan sekali gitu. Tuh. Ya, siapa terserah yang bisa memberikan narasumber. Nah, penutupnya dari apa yang saya sampaikan tadi, maka acara seperti ini itu menggambarkan cabang mana tadi sepanjang saja bisa menghadirkan seperti ini. Tentu dengan bantuan semua pihak. Saudara-saudara kita dari Banser tadi bersama Kokam itu kan pemandangan indah itu. Ini sebelah saya nih, sebelah saya Cak Non itu juga dari aktivis Nahdlatul Ulama Jombang. Tuh, mana? Kompak pemadaan itu. Belum nanti kalau besanan. Ya. Termasuk Pak Din itu memberi contoh yang bagus. Nah, sekarang masyarakat ini kita didik. Dan yang terakhir sekali dalam rangka itu semuanya, ibu-ibu terutama bapak-bapak, supaya lebih memperhatikan masa depan regenerasi anak-anak muda itu. Nanti tolong Bapak Ibu dilihat di rumah. Surat An-Nisa ayat 9. Yang intinya, hendaklah kamu semua takut apabila meninggalkan generasi yang lemah. Lemah iman, lemah ekonomi, lemah politik, lemah pendidikan, lemah akhlak, dan sebagainya. Maka bertakwalah kepada Allah. Itu perintah An-Nisa ayat 9. Dengan demikian, bagi yang sudah hadir, yang rata-rata sudah rumah tangga muda, anak-anaknya kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehat. Yang belum berjodoh bisa memperoleh jodoh yang kufu, yang seimbang. Nek Jawa Timur entek lapor karo Cak Non karo aku tak golek ning Jogja. Oke. Gratis. Nah, gitu. Tukar menukar gitu, ya. Ini penting, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu rumah tangga yang dibangun di atas keseimbangan suami istri dalam hal keimanan, amal soleh dan sebagainya, dan cerdas, sehingga yang memimpin negeri ini ke depan adalah orang-orang yang betul-betul cerdas. Ora ketoke cerdas, bul waliane cerdas. Nah, jangan sampai betul-betul orang yang jujur, ada rekam jejak. Betul-betul pemimpin yang datang itu orang yang memenuhi janjinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Surat Al-Mu'minun. Jangan sampai pemimpin di Indonesia ini nasional maupun daerah-daerah itu terdiri dari orang-orang yang melalui proses-proses dimenangkannya itu lewat pilkada dan pemilu yang pakai besel atau suap. Sebab di dalam hadis jelas ar-rosi wal murtasi finar. Penyuap dan yang disuap itu diancam dengan neraka. Calo-calone suap padha wae. Nah, sekarang kalau ada seseorang yang menjadi bupati, wali kota, DPD, DPRD sampai dengan presiden menangnya karena suap, apakah itu juga tidak disebut dengan suap politik? Iya, haram enggak? Haram. Jadi untuk pilkada dan pemilu yang datang, kalau nanti ada calon siapapun juga datang ke rumah, serangan subuh, serangan fajar, serangan macam-macam, memberi duit, itu kalau sudah diyakini itu sebagai suap, dikembalikan dengan cara yang baik. Karena barang haram. Mustahil rumah tangga itu akan menjadi sakinah mawaddah warahmah kalau sumber penghidupannya berasal dari suap. Begitulah saya menjalankan perintah senior saya ini untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan malam ini, dan besok pagi acara saya insya Allah akan menemui Bapak Kapolda Jawa Timur, akan mengharapkan pada beliau, mudah-mudahan beliau terbuka
agar petani-petani di Banyuwangi yang dikabarkan ditahan oleh Polda atau aparat kepolisian di Jawa Timur itu bisa dikeluarkan dari tahanan itu, dan kami mewakili pimpinan Pusat Muhammadiyah besok akan menghadap Pak Kapolda di Surabaya. Habis itu terus kami pulang untuk acara yang lain. Mudah-mudahan dengan doa Bapak semuanya, acara malam ini penuh barokah dan acara kami besok juga bisa memberikan bantuan yang konkret terutama kepada para petani. Begitulah. Saya kira begitu dan saya kembalikan pada Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakupannya juga di bidang-bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan. Tidak hanya dalam soal ibadah saja. Kalau ada yang punya pemahaman soal ibadah saja, itu kurang benar. Ada benernya tapi kurang benar. Nah sekarang tadi, kalau ada undang-undang, ya undang-undang itu dibuat dengan tidak mempertimbangkan pelaksanaan sila Pancasila. Misalnya sila keadilan sosial, nah, sila musyawarah. Sering loh pemerintah itu dan DPR itu, bukti-buktinya ada. Ya. Undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, Perpu tentang Cipta Kerja, undang-undang KPK sendiri. Ya. Terus yang paling konyol itu adalah undang-undang tentang pemilu, tentang syarat 20% calon presiden dan sebagainya itu. 25% parpol yang menyarankan. Sekarang dengan cara seperti itu, tidak mungkin kita itu dipimpin orang-orang yang rekam jejaknya itu memadukan antara amanah, sidik, fatonah, dan tablek tadi. Enggak memadukan jujur, cerdas, kepemimpinan yang tidak pernah bohong, sulit sekali. Karena harus lewat undang-undang yang pasalnya mengatur tentang 20% tadi. Nah, teman-teman aktivis masyarakat sipil, saya masuk di dalamnya. Ya, di dalam itu masuk ikut menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Kita gugat itu menjelang pemilu 2019 dulu. Ya, agar pasar 20% tadi dihapus karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa kami menggugat? Karena pakai cara hukum. Cara hukum itu cara yang sah, sopan, santun. Keduanya supaya nahi mungkar di bidang politik. Agar Indonesia ini bisa dipimpin siapapun juga. Ya, asal mereka punya rekam jejak yang benar. Bukan beli kucing dalam karung. Nah, alhamdulillah. Ketika kita gugat ke Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah wa syukurillah dikalahkan. Nah, kita tahu mengapa dikalahkan, kita tahu semuanya itu memang negeri ini sedang seperti ini. Itu. Terus kami juga gugat yang lain, undang-undang tentang IKN. IKN apa? Ibu kota negara yang di Kalimantan itu. Keinginan pemerintah untuk membuat pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke mana? Ke Penajam Kalimantan Timur. Itu tidak lewat proses-proses yang jujur. Ahli-ahli tidak diundang secara terbuka melakukan satu evaluasi analisis dampak lingkungan di sana banjir enggak mengakibatkan masyarakat adat bagaimana. Itu tidak. Nah, kami gugat ke Mahkamah Konstitusi lagi, alhamdulillah kalah lagi, dikalahkan lagi. Ya sudah, Gusti Allah, yang penting sudah ada catatan di Lauh Mahfud bahwa orang-orang ini dulu sudah menggunakan ilmunya, umurnya dan sebagainya untuk menggunakan amar ma'ruf nahi mungkar di bidang politik, tidak melakukan pembiaran dalam asas hukum pidana. Semua itu yang hadir. Kalau saya tahu ini ada kejahatan, ini ada pom bensin mau dibom,
yang ngebom ini. Saya tahu rencananya. Ya. Kemudian saya diem saja. Ternyata pom bensin ini dibom betul. Saya termasuk pelaku, bagian dari pelaku kejahatan itu. Jadi dalam Islam apalagi. Sehingga tidak boleh membiarkan itu. Nah, dengan demikian, amar ma'ruf nahi munkar di bidang politik itu, termasuk yang tadi sudah saya singgung, salah satu biang kerok penyakit bangsa ini ialah ketika negeri ini terus banyak dipimpin hanya oleh orang-orang yang menangnya pilkada dan pemilu itu karena faktor duit. Siapa yang duit itu? Cukong politik. Nah, gitu loh ya yang saya sampaikan. Nah, sudah kita mengadu aja pada Allah. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang memimpin ini diberi petunjuk, peringatan, dan keadilan. Tersalah keadilan, tersalah Gusti Allah aja. Mau diapakan oleh Gusti Allah, kita doakan, ikhlas. Termasuk presiden kita itu kita doakan, jangan sampai dia menerima bisikan-bisikan untuk diperpanjang jabatannya. Itu. Kita doakan. Apa salahnya kita mendoakan? Kan itu bentuk kesetiaan kita pada beliau. Kita hormati. Kalau mau. Nah, kalau mau makanya kita doakan. Mudah-mudahan beliau dibukakan hatinya. Stop 2024, pemilu jangan ditunda. Dengan alasan apapun juga, pemilu undang-undangnya dirubah. Jangan sampai main duit dengan mengandalkan cukong-cukong di pusat maupun di daerah. Itu yang saya seremput, jangan sampai rakyat itu dijadikan sapi perah politik. Saben 5 tahun diperes-peres. Waktu nih, bek milih. Sak keluarga saya ketemuan, 1 sebulan. Misalnya dibeli 1 miliar pun, itu juga harta seperti itu laibun walahun. Gitu? Permainan dan sendaguru aja. Allah itu maha kaya, wallahu khairur razikin. Jadi kalau harta ada suapan miliaran triliunan, Allah Gusti Allah itu maha, Allahu somad, semuanya bergantung pada Allah. Kalau mau menghilangkan harta itu mudah banget. Gitu aja, terus kita kobarkan amar ma'ruf nahi munkar itu dengan cara-cara yang ma'ruf. Pokoknya tidak merusak, termasuk merusaknya lewat WA itu. Kalau ada orang lain yang melakukan itu, ya sudah jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Kan ada Al-Furqan ayat 63 itu, ya toh. Kalau ada orang jahat melakukan kejahatan kepadamu, maka jawablah qalu salama. Enak berislam itu, teduh. Saya kira gitu. Ada yang lain? Kanan.